Amati begitu ya, dengan kuartal 1 2025 telah terlewati. Sebelumnya kami juga ingin mempertanyakan terkait evaluasi apa saja yang kiranya juga bisa di-share kepada kami di Pertamina Geothermal. Silakan Pak Rex. Ya, terima kasih. Sebenarnya saat ini kita tuh sedang memprioritaskan investasi strategis kita tadi untuk mencapai 1 gigawatt dan sebagainya. Dan juga kita sedang mengoptimalisasi aset kita yang ada ini sebagai program untuk akselerasi ke depannya untuk menopang pertumbuhan kita. Dan juga ini demi mewujudkan agenda utama pemerintah Indonesia itu untuk mencapai kemandirian energi. Nah, sehingga kami juga merasa betapa pentingnya ya untuk kami bisa memanfaatkan situasi ini untuk kami mengambil beberapa approach ke depannya. Seperti salah satunya yang pertama adalah untuk mengalokasikan strategic expenses saat ini supaya kita bisa melompat lebih jauh lagi ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, of course kita harus stay relevant with the compliance atau accounting regulations yang berlaku saat ini. Dan yang ketiga, of course terkait dengan implementation of tax initiatives. Nah, memang of course kalau kita bicara dengan 3 hal tadi yang saya sampaikan, itu impact-nya pasti ada sedikit increase in expenses. Tapi ini semua masih within the anticipated budget. Nah, area yang terdampak memang dari 3 approach tadi itu ada 2 ya. Which is mungkin kalau teman-teman pada aware itu kita ada sedikit peningkatan di biaya produksi dan juga di biaya keuangan. Nah, kalau biaya produksi itu mostly related to increase of depreciation expense dan juga manpower. Nah, kalau kita lihat kita di biaya produksi itu increase sekitar 1,5 juta US dollar ya, sekitar 3% dari periode sebelumnya. Ini dari depreciation expense, ini sebenarnya sejalan sekali dengan all our drilling activities yang kita jalankan di tahun lalu. Ya kan, sehingga kapitalisasi terjadi di tahun ini, ya kan, karena dari make-up wells, maintenance activity, dan juga percepatan aset under construction kita supaya bisa kita kapitalisasi, yang tujuannya in the long term adalah untuk supaya kita increase our return on assets, dan yang kedua adalah untuk mengimplementasikan tax saving initiatives. Masih di increase of cost of productions itu ada manpower juga, karena memang our business is basically a capital intensive business ya atau padat karya. So kami menilai bahwa investment in our people itu sangat penting ya, to retain and to develop our talent untuk kita bisa melompat lebih jauh lagi ke depannya. Dan yang kedua, kalau kita lihat juga ada peningkatan di biaya keuangan kalau teman-teman aware gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak ada expense tambahan, tapi ini melainkan reklasifikasi. Yang sebelumnya itu ada interest yang kita catatkan di interest during construction masuk ke aset, tapi sesuai dengan accounting regulations yang berlaku PSAK 223, kita harus mencatatkan interest during construction tersebut masuk ke dalam P&L kita, interest expense gitu ya. Nah, ini pun sebenarnya juga tadi yang saya bilang untuk kita selalu mematuhi compliance yang ada seperti itu. Nah, ini pun sebenarnya yang biaya keuangan ini merupakan hasil dari proyek Hulu Lais kami yang sebesar 110 megawatt yang akan COD tahun 2027. Basically kenapa kita harus memindahkan dari aset ke P&L, biaya keuangannya ini sebenarnya ada positifnya juga karena ini menunjukkan pembangunan steam field kita yang 110 itu sudah komplit konstruksinya. Jadi memang harus dibebankan seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Pram di mana sebenarnya kalau kita lihat pencapaian kita di core operations yang terefleksikan di EBITDA kita, itu EBITDA kita mencapai 84 juta US dollars. Jadi EBITDA margin itu sekitar 83% kalau kita compare to the revenue gitu kan. Tapi ya kita quite aware bahwa kalau net profit tadi sudah disampaikan kita mencapai 31 juta. Tapi kalau kita lihat 31 juta ini mengalami penurunan ya kalau kita banding di tahun sebelumnya itu sebesar 47 juta US dollar net profitnya. Kita sangat aware hal ini, tapi ini kan juga sebenarnya menjadi suatu external push ya atau external faktor yang terjadi saat ini, ketidakpastian global, perang tarif dan sebagainya, sehingga kami membukukan ada yang namanya unrealized forex loss di sini. Ini karena memang di buku kami itu kita ada exposure utang dalam bentuk Japanese yen, tapi karena buku kami itu dibukukan dalam bentuk US dollar sehingga ada translation loss di situ. Tapi ini merupakan non cash expenses ya karena hanya masalah translasi saja. Tapi walaupun ini bukan non cash expense, tapi di sini kami juga telah menyusun strategi yang quite solid dengan potential counterparts kami untuk melakukan financial hedging strategi guna meredam volatilitas yang mungkin terjadi di pergerakan forex ke depannya ini. Tapi kami quite confident ya. I think tahun ini
kami bisa melakukan improvement untuk mencapai target yang sudah kami canangkan. Karena ada dua hal. Yang satu, Lumut Balai Unit 2, 55 megawatt, itu will be on stream within the next 1 month. Maksimal di awal Juli, itu ada additional capacity tambahan sekitar 55 megawatt. Dan juga ada make up well yang kita kemarin drill di Sumur Ulu Belu, itu juga ada penambahan sekitar 30-35 megawatt yang akan on stream di bulan Mei ini. Sehingga kami confident target kami untuk mencapai 4.930 gigawatt hour productions itu bisa tercapai di tahun ini. Oke, kita harapkan bersama bisa tercapai Pak Rex ya dalam hal ini. Kalau kita lihat secara ketidakpastian global, Anda juga sudah mention begitu ya, ada dampak, ada translated loss di sana. Apakah memang ada langkah antisipasi lanjutan kiranya untuk menjawab tantangan yang bisa saja terjadi ke depannya terkait ketidakpastian global, khususnya di sektor geothermal di dalam negeri kita, Pak Rex? Ya, I think itu pertanyaan yang sangat valid ya di tengah ketidakpastian ini. Nah, kalau saya kembali ke project life cycle geothermal itu sendiri, itu kan memakan waktu time span sekitar 5, 6, atau bahkan ada yang sampai 7 tahun gitu ya. Sehingga potensi adanya fluktuasi ketidakpastian global yang fall within that time span itu mungkin terjadi dan mungkin tidak terelakkan, ya kan. Nah, cuman seluruh komitmen investasi yang kami sudah jalankan itu definitely akan kita jalankan. Cuman memang perlu tweaking of strategy aja, approach gimana caranya menghadapi kondisi ketidakpastian global ini. Nah, mungkin di kondisi yang sekarang dengan ada perang tarif dan sebagainya, maybe we need to be able to think globally and act locally, ya kan? Gimana caranya? Ini mencapai 3 approach kami. Yang pertama adalah to localize smartly. Yang kedua adalah untuk terus attracting diversified or alternative financing. Yang ketiga adalah to innovate to drive down cost. Localize smartly sebenarnya this is very much aligned ya dengan program kami yang kita ingin membangun cogeneration power plant sebesar 230 megawatt, di mana ada important component atau important equipment yang bernama heat exchangers. Setelah kita assess sebenarnya tidak begitu rumit untuk kita manufacture di Indonesia. Jadi kalau kita bisa manufacture ini, kita akan reduce our dependency on import on heat exchangers. Itu bisa saving a lot of time, a lot of cost, dan membuka potensi kita untuk mendapatkan further fiscal incentive kepada pemerintah nanti ke depannya. Yang kedua, terkait dengan alternative financing atau diversified financing gitu ya. Saat ini kita sudah identified ada 4 proyek strategis kami ya. Itu total masing-masing 50-55 megawatt. Ada dari Lahendong, Gunung Tiga, Bun Bun, dan juga Tanjung Tiga. Ini kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kita mempropos untuk mendaftarkan proyek-proyek tersebut untuk mendapatkan akses ke concessional loans dari multilateral agency seperti ADB atau World Bank. Nah, concessional loans ini tuh apa? Basically kita bisa mendapatkan rates yang sangat-sangat kompetitif, tapi dengan tenor itu cukup panjang, 20-30 tahun. Jadi ini akan memberikan more commercial uplift yang bisa bump our return profile. Dan yang ketiga tadi saya mention terkait innovation ya untuk drive down the cost. Ini juga masih inline-nya sesuai dengan yang saya sampaikan di sebelumnya, di mana kita sekarang sedang menerapkan binary technology, kemudian ada ESP pumps, ini semua untuk lowering our capex per megawatt, terutama kalau kita lihat di cogeneration plant kita, itu kita bisa reduce ya capex per megawattnya dari 5,5 juta per megawatt dengan binary technology dan sebagainya, kita bisa reduce ke 3 sampai 3,5 juta million per megawatt.